change resonate through Indonesia's heartlands. Saya balik Cimahi karena ya Cimahi ini kota kelahiran saya. Saya tuh pingin supaya di Cimahi lapangan pekerjaannya makin luas. Buat kalian yang pengen coba, The country's youth are returning to their rural roots. They're forging new futures and empowering communities. Jadi animasi di Malang untuk Indonesia dan dari Malang untuk dunia juga. Jadi tidak ada perbedaan antara tempat ya, walaupun kita mau hidup di desa dan dengan kota-kota besar, kesempatan itu masih sama-sama ada. Dada, coba belajar ini. Kita masih bisa bersaing dengan orang-orang yang hidup di kota besar. Kita sekarang tuh lagi ada di Kawah Putih, salah satu tempat wisata yang hits gitu ya di Bandung, Jawa Barat kayak gitu. Terus kita di sini dalam agenda untuk bikin konten Cikemam. 29-year-old Nur Aziza has a fresh approach to marketing. Nah, kita nanti bakal bagi-bagi ke mereka. Nanti, hai Kak, kita dari Cikemam mau basa-basi biasa. Terus nanti mereka cicipin, nanti kita tanya testimoni real mereka gitu. Pas banget lagi kan suasananya, oke? Oke, sudah. Are you ready guys? 1, 2, action. Halo Kak, lagi ngapain nih? lagi nyantai ya. Dingin nggak sih? Dingin banget ya. Mau nggak nyobain yang anget-anget? Boleh, boleh. Iya, Jadi cobain. itu ada dari Cikemam, Kak. Aziza is the founder and owner of an Indonesian snack brand, Cikemam. Cikemam. Mangun Raos di Bandung. Bandung was where Aziza attended university, but her heart remained in her hometown, Cimahi. Oke, kalau Cimahi ini memang karena termasuk kota pinggiran ya, karena Cimahi ini juga nggak ada bioskop, mall juga cuma satu dan ya tidak seproper yang di Bandung gitu ya. Terus dari lapangan pekerjaan juga belum sebanyak di Bandung, jadi orang tuh banyak kerja tuh dari Cimahi pergi ke Bandung kayak gitu. Kalau misal pagi jalanan rame berangkat dari Cimahi ke Bandung. Kalau sore sebaliknya. Saya kebetulan suka main sih, jadi untuk main aja, tapi kalau kerja saya di Cimahi. Karena Cimahi ini juga kota kelahiran saya gitu ya. Saya juga sangat pride gitu dengan jajanan-jajanan Cimahi ini. It was at the height of the pandemic when her business was born. Aziza set up Cikemam to create jobs and promote the unique foods of her hometown. Cikemam is inspired from a regional phrase meaning, let's eat. Cikemam's flagship product, Baso Aci, is Aziza's take on a local favorite. Bakso aci itu makanan ya jajanan gitu ya, isinya tuh ada bakso bulat terbuat dari aci, terus di sana juga ada kuah. Ya mirip kayak bakso dan lain-lainnya sih, tapi ini jajanannya gitu versi bukan dagingnya tuh bakso aci udah cukup populer dan panjang. Orang juga tadi untuk makanan-makanan jajanan itu kan biasanya harus keluar beli bakso, harus ke toko kayak gitu. Sedangkan sekarang orang kan lagi terisolasi nih, tapi kan mereka tetap pingin jajan itu, atau mereka pingin nonton sambil makan sesuatu gitu. Jadi akhirnya kepikiran lah itu bikin bakso aci. Ketahanannya juga nggak sependek itu gitu kan. Kalau udah dimasak biasanya dibawa ya udah mendok lah, udah rusak. Ini teman-teman lagi ngebungkusin bakso acinya, terus habis itu divakum, jadi biar ketahanannya lebih panjang lagi, divakum sama kakaknya pakai mesin yang itu. Terus selain itu ada juga sausnya dan berbagai komponen lainnya. Kita bisa lagi pingin ya udah tinggal dipanasin, dimasak, terus dia bisa nikmatin itu dimanapun. Cimahi itu
Sebenarnya kalau dari lokasi dia tuh nggak terlalu jauh dari Bandung, tapi dia belum semahal dan belum semaju Bandung gitu. Kita untuk pengiriman, tol dan lain-lain itu udah enak. Apa ya? Jauh lebih ekonomis lah gitu kalau di Cimahi. Untuk karyawan sendiri sih sekarang di Cikemam sekitar 30-40an orang lah ya. Saat orderan membludak kita juga nggak pingin kewalahan gitu, jadi kita tetap manfaatin teknologi gitu ya dengan kita install dan beli mesin-mesin, tapi kita tetap manfaatin warga-warga sekitar juga buat tetap membuka banyak lapangan pekerjaan kayak gitu. Almost 70% of Indonesia's population are of working age. And while the country's unemployment rate has been declining, over 50% of youth in rural areas are employed, nearly 10% higher than the urban areas. Tarpen is known for its rolling hills and swathes of rice fields. More recently, it's gained recognition for a 21st century profession that's becoming popular amongst its residents. Baik teman-teman semuanya ya, yang hadir di dalam ruangan ini kurang lebih hampir 50 orang. Ini semuanya datang dari Sabang sampai Merauke. Nah, adakah yang dari tanah Sumatera paling ujung? Dari Aceh. Dari Aceh perjalanan ke Bondowoso kurang lebih berapa jam? Kurang lebih sehari. Imam Jami teaches people how to become content creators. His classes attract students far and wide to his small village. Imam is one of Indonesia's most successful YouTubers. Yang usianya yang paling tua di sini siapa? Oke, Masya Allah. Ya, Pak Edi. Usia sekarang berapa Pak Edi? 65 tahun. Bukan 17 Pak Edi ya. Lebihnya. Siap, 65 tahun masih ada semangat untuk belajar Harus YouTube. semangat. Ya. Nah, kenapa saya terjun ke YouTube? Itu bukan karena faktor keinginan, tetapi saya terjun ke YouTube karena faktor kebutuhan. Karena kepepet, karena banyak tanggungan secara finansial, hutang pun juga lumayan besar nominalnya, bahkan di angka ratusan juta. Pertama, saya itu adalah seorang buruh, yaitu karyawan toko pakaian di Bondowoso yang bekerja kurang lebih dari 2006. Karena secara dunia nyata sangat sulit, saya bertaruhnya di dunia digital. Untuk wilayah kami di kawasan Tapen, di dalam mendapatkan sebuah pekerjaan itu sangat sulit. Kebanyakan adalah dari petani dan buruh tani, dan juga ada yang menjadi kuli bangunan, dan dari segi pendidikan pun juga tidak semuanya memiliki pendidikan yang tinggi. Ketika kita mau bikin usaha itu kalau hanya memiliki modal yang kecil itu bukan dapat untung tapi buntung, karena kita kalah saing dengan mereka yang memiliki modal yang gede. Kemudian juga ketika mau mencari penghasilan secara menjadi buruh, itu pun usaha dari upahnya itu ya juga masih sangat minim. Nah, dari situlah teman-teman sebelumnya itu harus merantau, harus keluar kota, bahkan ada juga yang keluar negeri. YouTube is one of the most popular social media platforms in Indonesia. Almost 140 million Indonesians consume videos on YouTube. Nah, saya memberikan tutorial atau tips yaitu dengan cara yang mudah dan juga murah menurut rupiah, yaitu menggunakan dari herbal ya. It was in 2017 when Imam became a YouTuber. Since then, he's posted a broad range of content, from prayer guides to health tips. Kenapa saya memilih YouTube? Karena satu, hanya modal smartphone, dan tanpa modal itu sudah bisa. Dalam postingan YouTube saya dengan jumlah uploadan setiap hari memproduksi 4-5 konten, setahun kemarin saya mendapatkan angka yang cukup fantastis. Kalau dari saya sendiri, pendapatan yang didapatkan dari YouTube selama ini kurang lebih 10 miliar rupiah dari semenjak 2017 sampai saat ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang dari YouTube? Teman-teman semuanya di sini kita sudah masuk ke hari praktek ya. Kita
kita di sini mencoba kreativitas kita semuanya. Kita mencoba memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ini. Yang pertama kita harus menjadi partnernya, yaitu memiliki 1000 subscriber dan juga memiliki 4000 jam tayang dari video yang kita unggah ke YouTube. Jadi dalam setahun itu tidak mendapatkan hasil, baru menghasilkan setahun kemudian. Karena satu, saya tidak punya seorang mentor. Karena saya juga orang yang mohon maaf tidak memiliki skill di dalam dunia IT. Saya pun juga yang namanya trial and error. Tetapi di dalam kegagalan itu saya rangkum, saya catat. Nah, sehingga tidak mengulanginya kedua kalinya. Disitulah mendapatkan insight-insight baru sehingga bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang belajar. Ada bunga, ada tanaman yang mungkin bermanfaat untuk kesehatan atau jenis-jenis lainnya. Boleh konten apapun ya, boleh ya? Boleh, pokoknya saya ingin teman-teman mulai bagaimana memutar otak kita, memanfaatkan yang ada di sekitar. Buatlah video 2 menit aja. Istumu nggak sih nanti? Iya, mau kan ya? Saya dari ibu kota Jakarta. Di sini saya lihat kan di media sosial, Mas Imam sudah banyak pengikutnya, sudah banyak muridnya juga, sudah berpengalaman gitu. Saya tahu menuntut ilmu nggak perlu di kota kan, karena kalau untuk ilmu itu memang mahal kan, bukan hal yang murah kalau menurut saya. Yang penting kita bisa membuat sebuah ide-ide konten yang ada nilainya, value-nya. Pertama, yang kita lakukan misalkan kita membahas tentang konten-konten yang menargetkan konten-konten muslim. Nah, konten muslim di sini karena warga Indonesia masih mayoritas muslim. Dan kita lakukan itu karena mereka menyukainya. Oke, buat teman-teman ya di sini, bagaimana kita mengambil kreativitas? Kalau kita memiliki banyak ide-ide, kita jangan cari materi dulu, tapi bahan yang ada di sekitar kita. Ini misalkan contoh buah pinang. Nah, dari buah pinang ini, dari satu biji ini, kalau kita cari manfaatnya, ini sangat banyak. Jadi, bagaimana kita mengetahui manfaatnya? Ada kita di sini namanya Google Lens. Nah, Google Lens di sini bisa memotret gambar dan nanti akan memunculkan manfaat-manfaatnya. Nah, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Nah, bagaimana untuk cara mengambil gambarnya? Kita cukup dengan kamera. Yang kedua tentang hiburan, kemudian tentang informasi, baru tentang edukasi. Nah, itu memang kita bisa meriset dari kebutuhan masyarakatnya. Nah, saya contohkan ya di sini ya. Nah, misalkan begini. Oke, teman-teman semuanya ya, di sini ada buah pinang yang dimana sangat bermanfaat. Ya, seperti apa manfaatnya? Simak video ini. Ada juga tentang finansial, tentang keuangan. Misalkan kita buatkan solusi-solusi bagaimana cara untuk lunas hutang, bagaimana memberikan motivasi agar kita keluar dari zona-zona tentang finansial. Nah, itu yang kita berikan motivasi di dalam konten itu. Social media and the digital economy have opened up new possibilities for rural Indonesia. People like Imam have tapped on those opportunities to improve their standards of living. And Imam is dreaming big. Ya, di sini saya membangun sebuah tempat tinggal yang saya bangun di lahan 1.500 meter persegi. Dan ini juga merupakan salah satu hasil dari semua YouTube saya. Dan saya bangun kolam renang nantinya, ada tempat port mobil juga, ada ini dapur untuk masak, untuk tempat juga makan dari keluarga saya ini. Kemudian ada juga kamar khusus untuk teman-teman yang belajar YouTube di Bondowoso. Dan ini juga akan dijadikan untuk sebagai base camp dari kampung YouTuber sendiri, karena saya juga akan membangun tempat belajar dan juga bekerja saya, kantor saya, dan juga sebagai tempat untuk mungkin dijadikan bahan tempat untuk pengambilan gambar. Di sini masih saya kerjakan secara bertahap, membuat sebuah klaster yang khusus mungkin nanti buat teman-teman yang mungkin ingin bermukim di Bondowoso. In the verdant
east of Indonesia's island of Java, amidst the swathes of farmland in one of its largest regions, one young resident is bringing Malang to the world. Roleplay Studio, an animation company based in a small village there, produces animations for clients across the globe. Deal Mooncake, made with care. Klien kita ada dari US, dari Meksiko, dari Singapura, Malaysia, Timor Leste, India, dan beberapa negara Eropa lainnya. Banyak. Jadi kebanyakan klien kita itu emang dari luar, nggak cuma dari Indonesia kayak gitu. Animator kita kebanyakan itu masih di daerah Jawa Timur juga. Jadi mereka itu ada lulusan SMK, ada lulusan perguruan tinggi gitu. Tapi kebanyakan tetap di Malang. Jadi SMK itu aku pengennya tuh ambil rekayasa perangkat lunak gitu ya. Tapi aku nggak keterima. Terus aku dibuang ke jurusan animasi, dimana animasi pertama aku nggak tahu, suka lihat animasi tapi nggak tahu gimana cara produksinya gitu. Bahkan di awal-awal bulan itu aku sempat mau keluar dari sekolah karena sekolah apa ini kok gambar aja tiap hari gitu. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini ada Mas Agus di sini. Mas Agus itu adalah alumni dari SMK Negeri 4 Malang. Mas Agus adalah angkatan pertama di sini ya, dan menjadi salah satu pioner yang memimpin animasi di Kota Malang. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya. Terus setelah itu aku ditunjuk sama guruku, ayo coba ikut tim produksi kita dulu. Akhirnya, oke lah aku nyoba di tim produksi itu. Posisi aku itu belum bisa gambar, belum bisa apa ya. Dan guru itu bilang, nah kamu berani vokal, kamu jadi produsernya gitu. Itu aku disuruh ngeliti teman-temanku yang jago animasi, jago gambar. Nah, setelah pertama kali merasakan proses produksi itu, di situ aku ngerasa dan aku membuat janji gitu ke diriku sendiri. Aku ingin kerja di animasi, dapat uang di animasi dan apapun itu di animasi. Waktu itu Pak Suga mendirikan Roleplay Studio ini di umur berapa, setelah lulus dari sekolah kah atau lulus dari perkuliahan gitu? Sebenarnya aku udah punya studio sendiri itu pas kelas 2 SMK. Di studio pertama aku sempat ngalami bangkrut di tahun 2012, vakum setahun kuliah, terus roleplay sendiri aku buat di 2014. Itu melalui pengalamanku karena di studio pertama. Jadi roleplay itu sebenarnya kita punya visi, bisa dibilang visi yang besar banget. Jadi kita pengen roleplay itu bisa mengkontribusi merubah industri animasi di Indonesia. Kita pengen animasi di Indonesia itu bisa go internasional. Kira-kira di sini teman-teman punya cita-cita nggak? Belajar animasi sekarang nanti pengen kerja di mana gitu? Monggo, angkat tangan. Nah, jadi silakan, nggak apa-apa, nggak usah malu, angkat tangan aja. Saya pengen kerja di Pixar gitu. Bisa dibilang seperti itu. Kalau pada zaman dulu yang ditawarkan di Malang untuk secara ekonomi pendapatan itu masih kurang gitu. Bahkan bisa dibilang sampai saat ini kebanyakan animator Malang yang dulu sekolah sini atau di luar itu mau pindah ke Malang itu mereka kadang mikir ada nggak di Malang yang gajinya gede gitu, karena mindset mereka kan kalau gaji gede harus di ibu kota, harus di apa kayak gitu kan. Dan sebenarnya di Malang ada yang seperti itu, cuma teman-teman belum tahu aja kayak gitu. Teman-teman, di meeting hari ini kita akan bahas gimana marketing plan kita untuk IP dari teman-teman. Jadi ini yang kita bahas dulu dari IP dari Mas Hafid, soal Alto and Clue. Suga is the chairperson of the Malang Animators Forum. It's a community of animation studios and artists formed to foster collaboration and support. Terus kita bikin semacam buku anak-anak, buku cerita dongeng untuk pengantar tidur. Terus dalamnya ada Alto dan Clue juga sama dengan IP-nya Gracia, yaitu Kiara namanya. Saya merantau selama 11 tahun di luar kota, yaitu Jakarta, Batam, dan Bandung, dan mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan
untuk membangun studio visual effect saya sendiri di Malang. Jadi ketika saya ketemu terus ditanya, oke, ini base-nya di mana? Di Malang. Oh, emang ada ya di Malang ada visual effect gitu. Ya, awalnya memang mereka agak ragu karena mungkin kita jauh dari ibu kota. Terus dengan segala pengalaman yang saya punya, saya berusaha meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu diragukan, apalagi dengan kualitas yang kita bisa berikan nanti. Saya sangat bangga karena dari sekian lama saya berusaha bekerja di luar Malang dan akhirnya berhasil membuat studio di kota saya sendiri. In recent years, the Indonesian government has rolled out a suite of policies to boost rural productivity. Among them are strategic village projects, including those promoting the adoption of digital technology and community-based enterprises. The projects have succeeded in enticing more youth to remain in the hinterlands. It's also created opportunities for budding businesses. Almost a quarter of employed youth in rural areas are entrepreneurs. Oke, kita sekarang lagi ada di kantor Cikemam. Selain di belakang ada bagian administrasi, kita juga punya 4 studio. Val, aku udah kamu tinggalkan beberapa tahun, dan sekarang kamu udah di sini, masa iya kamu mau ninggalin aku lagi? Sekarang karena kamu udah tahu kalau rumah ini semua itu untuk kamu. Nggak gitu. Jadi aku memang sayang sama kamu. Tapi sampai saat ini, detik ini kita udahnya. Tapen Bondowoso's YouTube master, Imam Janwar, has mentored many young content creators. One of them is 28-year-old Noval Tupel, who grew up with Imam. Ini contoh-contoh pembuatan konten film pendek yang hanya pakai tanpa skrip. Today, Noval is directing and starring in his own short film about a wealthy man testing his prospective wife. Imam and his class have come to observe. Enggak, saya cuma kenal aja sih sama si Noval. Udah, kau panggil si bos aja. Biar saya tunggu di sini. Baik. Itu siapa sih, galak banget? Sama saya juga kalau kenal. Kan? Mana Noval? Wah, ini buat apa nih? Tentang bos pura-pura tinggal di rumah reot, Mas. Oh, siap. Jadi mungkin Noval bisa ngasih tips apa nih buat penyemangat buat teman-teman kita di sini, Val? Saya ya Noval yang mungkin orang-orang kenal sebagai konten kreator sudah up itu, kalau tanpa seorang Mas Imam Janwar saya bukan apa-apa. Jadi intinya untuk anak muda itu jangan patah semangat dan harus bekerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi yakin ya, konsisten Mas, lagi Mas. Oke, Val, ya lanjut ya. Semangat semuanya ya. Noval became a YouTuber in 2019 and has had a meteoric career in content creation ever since. The former motorcycle dealer, who once attempted to enter local politics, had finally found his calling. Waktu pas saya gagal calon anggota legislatif 2019 DPRD Bondowoso, di situ saya langsung terjun ke dunia YouTube. Itu saya harus punya pekerjaan waktu itu, tunangan, dan yang lebih buat saya semangat jadi konten kreator itu awalnya tidak percaya diri karena saya mencoba jalur beda sama teman-teman yang sudah jadi konten kreator. Gue akan jemput si Citra dulu dan dia, si Marco, akan nunggu di belakang. Siap. Saya coba di vlog itu prank sama. Waktu itu istri saya tuh masih tunangan sama saya memang berjuang di YouTube itu berdua dan teman-teman dekat saya waktu itu. Yang itu apa? Noval's first YouTube upload hit more than 1.3 million views, and his channel now has over 2 million subscribers. Monetisasi itu biasanya teman-teman itu perlu waktu 1 sampai 3 bulan. Alhamdulillah di sana saya
monetisasi itu nggak sampai 1 bulan waktu itu. Iya, waktu saya merintis di konten kreator YouTube itu masih banyak pengangguran. Ya kalau sekarang kita sudah alhamdulillah tim yang dulu itu teman-teman saya itu di desa Tapen juga, yang dulunya dia nggak punya kerjaan sekarang kan kerja sama saya. Kalau di konten kreator di sana ada bagian ya editor, kameramen, dan juga yang peran pembantu, ada yang ya, talent cewek kayak gitu. Kalau yang lain itu untuk di bisnis kecil saya. Despite its agrarian traditions, Tapen has now earned the moniker of the YouTube village. Youths like Noval have created a comfortable life for themselves as content creators. Kita harus pandai-pandai merubah cara ide kita dan gimana yang mau tampil lebih menarik pada follower-follower saya. Ya maksudnya kan kisah yang diambil dan diangkat dan yang kita publikasikan itu keseharian teman-teman. Maksudnya follower-follower saya, dan saya tahu dari itu bukan saya menebak. Itu kan dapat komentar dari follower-follower saya. Di sana ada kisah nyata si B kayak gitu. Jadi kedepannya kita harus lebih bagus dan kita harus tampil menarik untuk follower saya itu ya betah kayak gitu dan bertahan di channel Bos Muda. Mas Imam itu pernah berkata jangan lihat hasil mau itu sudah monetisasi atau enggak, yang penting saya buat dulu semangat. Ini baru saja diantar oleh paket dari pos. Luar biasa sekali, saya mendapatkan sebuah award dari YouTube untuk 1 juta subscriber. Ini saya membutuhkan 1 tahun untuk mencapai angka 1 juta ini. Pertama kali saya belajar YouTube itu sulit untuk mendapatkan sebuah ilmu dari orang-orang lain. Nah, disitulah ada rasa dalam hati saya harus membuktikan bahwa mengajari orang lain itu, bahwa walaupun kita menyampaikan ilmu saya kepada orang lain itu tidak mengurangi pada hasil saya. Jadi ini adalah beberapa penghargaan yang sudah dikirimkan YouTube, yang sebagian juga masih belum saya pajang karena tempatnya yang nggak cukup. Inilah hasil dari karya dari tahun 2019 sampai hari ini. Jadi pertama kali saya mengajari dari anak-anak muda dulu yang ada di kampung saya. Akhirnya dari beberapa puluh orang itu mengajari teman-teman yang lain juga yang ada di sini, sehingga menyebar lagi. Sehingga ketika 1 orang yang berhasil akan menjadi contoh-contoh yang lain. Meanwhile, in Malang, Suga is spearheading a burgeoning animation industry in his hometown. Malang itu karena kita dampit gunung, jadi di sini itu dingin dan enak kita untuk kerja, karena kalau kita terlalu bising, kita lagi suntuk dengan kerjaan, kita bisa langsung datang ke tempat yang hijau-hijau seperti di daerah sini gitu. Dan kita kan termasuk dataran tinggi di sini, jadi banyak yang sektor pertanian, perkebunan itu yang menjadi sektor utama di sini. Pada zaman dulu tawaran untuk generasi muda itu belum banyak ya di Malang. Kebanyakan generasi muda dulu kuliah dulu di Malang, terus untuk kerjanya keluar kota. Sekarang industri di Malang sendiri itu kan berkembangnya pesat, dari dulu yang agriculture sekarang menjadi kreatif industri, apalagi industri digital gitu ya. Animasi itu bisa dibilang menjadi pendapatan terbesar di Malang nomor 3. Jadi pertama itu ada industri tembakau, kedua adalah industri kuliner, ketiga itu adalah industri digital gitu, di mana animasi itu ada di dalamnya itu. Malang is the heart of East Java's creative economy. An animation and film factory has been set up within a special economic zone, housing around 20 studios and 500 creators, making it the largest animation and film center in Indonesia. The Animation and Film Factory provides training and apprenticeship programs to local vocational schools.
ekosistem ini kita terinspirasi dari Jepang dan Amerika. Nah, tapi di Animation Factory kita harapannya adalah kita bisa growth bareng, kita bisa gede bareng, dan kita nggak fokus di gedein satu perusahaan. Karena kalau kita fokusnya cuma besarin satu nama aja, ketika ada masalah kita akan cepat hilang. Tapi kalau kita punya banyak pilar, satu ada masalah, yang lain masih bisa support. Kalau di Malang sendiri, culture yang kita usungkan kayak kalau di Malang, Jatim itu kan suka nongkrong, terus kita suka kolaborasi, kerjasama gitu ya. Nah, itu yang membuat industri kita di Malang lebih kuat gitu ya. Jadi harapan kita pengen buat ekosistem produksi animasi yang baik dan ekosistem produksi animasi yang bagus juga di Indonesia. Coba pun blurnya yang ini, waktu yang ada glow ini. Selain industrinya tadi yang berkembang, kita di Malang itu ada beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang emang fokusnya di Malang gitu ya. Di kalau SMK kita ada sekitar 12 SMK yang fokusnya emang di animasi, perguruan tinggi itu ada 4 gitu. Ini kan dari kepotong segini. 1 tahun itu sekolah animasi itu ngeluarin lebih dari 1.000 orang SDM. Jadi banyak dari luar Malang pengen belajar animasi itu datangnya ke Malang. Aku siswi dari SMK 4 Malang jurusan animasi dan sekarang aku jadi intern di Roleplay Studio. Aku tinggal di Desa Karangduren dan waktu tempuhnya kalau dari rumah itu naik sepeda motor mungkin sekitar 1 jaman. Kalau untuk kesempatan kerja itu sebenarnya kalau di daerah sini sendiri itu sedikit ya, mungkin kebanyakan dari pabrik-pabrik tembakau aja atau di toko-toko sebagai kasir atau waiters kayak gitu. Mamaku itu juga buka warung makan. Saya sekarang sudah sendiri, sudah tidak ada, cuma tinggal anak aja. Dulu waktu Devina ini minta masuk animasi, saya cenderung saya nggak ngerti. Kayaknya anak saya ini ada bakat yang tinggi ke sana. Soalnya saya orang tua nggak ngerti gitu. Jadi apa yang dimaui anak saya itu mudah-mudahan tercapai gitu aja. Mudah-mudahan nanti ekonominya orang tua bisa lebih baik, juga bisa membantu keluarga. Aku termotivasi itu karena aku ingin berkarir di dunia animasi supaya merubah nasib juga. Di Roleplay Studio itu aku sebagai 2D animator dan di sana aku mengerjakan shot-shot dari project US, memberikan lighting dan shadow di karakter yang udah disediakan. Aku pengen jadi ilustrator, terus aku juga pengen jadi background artist dan konsep artis. Konsep artis itu jobnya bikin karakter dan harus berimajinasi supaya karakternya itu terasa hidup untuk sebuah film animasi. Konsep artis itu juga salah satu kebutuhan terbesar kalau dalam produksi suatu film animasi. Menurut aku kebanyakan anak muda di sini tuh udah lebih gampang untuk cari pekerjaan yang nggak sama atau nggak terpaut seperti orang tuanya, karena kita di sini kan udah banyak fasilitas kayak bisa sekolah di SMK dengan berbagai kejuruan, berbagai ilmu, banyak studio animasi yang udah banyak merangkul anak-anak dari beberapa SMK di Malang. Jadi kayak nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri misalnya untuk belajar animasi. Karena dengan workload yang ada di kita, dengan skema yang baru, maka bagus bisa langsung kita hire kerja. Jadi nggak usah balik ke sekolah. Cuma susahnya sekarang adalah kita bersaing dengan studio yang banyak di Malang. Jadi kita ibaratnya kayak rebutan gitu, antara studio ini dengan studio ini. Jadi karena banyak studio yang di luar Malang juga itu cari SDM-nya di Malang. Di fresh graduate baru lulus itu langsung di industri kita itu pendapatannya bisa 3 kali lipat lebih tinggi dari industri yang lama, agriculture dan lain-lain. Kedepannya itu bisa dibilang industri animasi itu pesat banget di internasional, dan di situ pasti akan sangat banyak membutuhkan pekerja.
Karena contoh untuk pembuatan satu film aja kita bisa membutuhkan 200 orang kayak gitu. Apalagi selama ada internet itu teman-teman yang di daerah pun yang daerah terpencil selama ada internet itu sangat bisa masuk di industri animasi. Jadi taraf hidupnya teman-teman generasi muda sekarang kalau di industri animasi bisa dibilang lebih baik saat ini. Also known as the Korean Wave, is huge in Indonesia. Snack food manufacturer Aziza taps on its popularity to grow her market in the small town of Cimahi. Waktu itu lagi rame-ramenya drama Korea, jadi orang-orang tuh lagi makan lagi nonton film Korea gitu, jadi kayak pingin sambil makan sambil ngemil gitu. Masa pandemi ya, dimana orang-orang tuh jadi terkunci di rumah, nggak keluar, tapi kan mereka tetap pingin jajan ya. Jadi kita ikutin tren Korea Raboki Tteokbokki. Raboki and tteokbokki, inspired by the popular chewy Korean snacks, are among the company's best sellers. They've even been sold overseas. Jikamum added new automated production lines to cater to their growing demand. Bumbunya tetap pakai bumbu-bumbu kearifan lokal gitu. Sebenarnya sukses atau nggak sukses sebenarnya nggak sempet kebayang gitu ya di awalnya. Cuman saya coba aja kayak ini tuh ide yang menarik gitu karena lagi masanya pandemi di mana orang-orang trennya belanjanya jadi online. Ini udah aku beliin ya. Cepet banget udah sampai. Jelas dong, langsung masak aja yuk. Ayo. Jadi kalau untuk Raboki Tteokbokki sendiri kebanyakan sih anak muda zaman sekarang yang awalnya sih mungkin penasaran gitu ya karena apa sih tuh lagi rame lagi hits, akhirnya mereka repeat juga kayak gitu sih. Terus untuk pasarnya sendiri sebenarnya ya karena kita pakai tadi online media sosial gitu, jadi seluruh kota di Indonesia juga tersebar agennya juga gitu dan sudah terjual ke beberapa negara juga kayak gitu sih. 1, 2, 3. Aduh enggak gitu lagi. Oke. Aman. Sejak kita main jajanan kemasan ini makin banyak gitu kompetitor-kompetitor serupa yang emang jualan juga percis gitu ya mirip-mirip. Biasanya makin banyak kompetitor tuh malah makin seru gitu pasarnya. Jadi untuk menginspirasi, saya rasa sih menginspirasi. Terus untuk bermanfaatnya juga saya rasa juga bermanfaat karena cukup menarik banyak lapangan pekerjaan. Selain itu juga menginspirasi orang-orang buat jualan makanan serupa gitu. Untuk bisnis yang sekarang dijalanin ini ya, kebetulan kita bener-bener pakai anak muda banget sih. Bahkan aku sendiri suka kagum gitu. Wih, kepikiran ya nih bocah-bocah gitu karena ya pasar zaman sekarang, terus lingkungan sekarang ini tuh ya sangat setipe lah gitu sama kreativitas mereka gitu. Apa nanti kita coba buat di belakangnya tuh kayak ada tulisan-tulisan gitu loh. Iya. Saya selalu bilang ke anak-anak saya, jangan pernah takut gitu buat berkreasi. Untuk anak-anak muda Cimahi gitu ya, harapannya kalian terus berkarya, terus jangan takut gagal, karena sekarang ini justru malah eranya kalian gitu. Indonesia's poverty rate is declining faster in its rural areas than its urban centers. The poverty rate in villages is now below 13%, down by almost 2% from 2015. Awal-awal saat kita baru mengenal yang namanya digital, ada sedikit pendapat-pendapat miring atau tuduhan-tuduhan miring bahwa dianggapnya kita menipu ataupun bahkan melakukan semacam ritual-ritual pesugihan. Nah, masyarakat itu mulai mengenal yang namanya digital, bahwa digital itu ternyata bisa mendatangkan uang walaupun kita tanpa harus keluar rumah. Harapan saya adalah bagaimana adik-adik generasi muda ini memanfaatkan digital dengan baik dan memanfaatkan gadgetnya atau smartphone-nya dengan baik. Ya minimal untuk menaikkan taraf hidupnya atau menyeimbangkan perekonomiannya. Wah, mantap nih.
setelah aku mulai menggerakkan industri di Malang, jadi banyak orang yang sadar, oh ternyata di Malang bisa juga loh kita buat studio sendiri gitu. Jadi banyak adik-adik kelas itu yang terinspirasi untuk buat studio sendiri gitu, ngembangin industri sendiri kayak gitu. Yang saya harapkan untuk generasi muda di Malang sebenarnya adalah nggak perlu malu dengan kita ada di daerah kecil gitu ya, karena dengan kekuatan internet sebenarnya, selama kita memiliki skill, kita itu bisa dicari di mana-mana. Indonesia's youth are seizing new opportunities, building brighter futures, and fostering a sense of pride in their hometowns. This could be the dawn of a new era for Indonesia, as the move to transform its rural heartlands gains momentum. Who says you can't make it big in a small town?